Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, ketemu lagi. Apa kabar? Semoga selalu sehat ya. Hari ini kita akan belajar proses pembekuan darah saat terjadi luka. Simak video ini dengan baik ya. Oke, di antara kita semuanya pernah mengalami terluka. Di antara kita mungkin pernah terjatuh, kemudian bagian siku maupun lutut kita terluka dan mengalami perobekan kulit ataupun pembuluh darah, sehingga luka tersebut akan mengeluarkan darah. Ataupun kita pernah mengalami peristiwa tersayat oleh benda tajam, semisal pisau ataupun cutter. Nah, bagaimana ya agar luka tersebut berhenti mengeluarkan darah? Kita simak penjelasan-penjelasan berikutnya ya. Saat terjadi luka, maka tubuh kita akan mengadakan sistem pertahanan diri, di mana sistem pertahanan diri tersebut bertujuan agar tubuh kita tidak semakin banyak kehilangan darah. Dalam sistem pertahanan diri tersebut melibatkan proses pembekuan darah. Proses pembekuan darah adalah proses keseimbangan fungsi tubuh untuk mencegah kehilangan banyak darah saat terjadi luka. Adapun bagian-bagian komponen darah yang terlibat di dalam proses pembekuan darah adalah trombosit, atau yang kita kenal juga dengan platelet atau keping darah. Nah, bagaimana trombosit menjalankan perannya di dalam proses pembekuan darah? Simak penjelasan berikutnya ya. Saat terjadi luka, maka trombosit akan memulai perannya di dalam proses pembekuan darah, sehingga darah akan berhenti mengalir dari luka. Tahapan-tahapannya adalah sebagai berikut. Yang pertama, pengetatan pembuluh darah yang robek karena luka. Pembuluh darah yang robek tersebut akan mengkerut, sehingga aliran darah di dalam pembuluh darah tersebut akan lebih lambat alirannya. Kemudian, trombosit akan mendekat ke daerah luka. Selanjutnya, tahapan yang ketiga adalah pembentukan benang-benang fibrin yang menutup luka. Urutan-urutan proses pembekuan darah saat terjadi luka. Yang pertama, saat terjadi luka, trombosit akan mendekat ke daerah luka, dan selanjutnya trombosit akan mengeluarkan enzim yang bernama trombokinase atau tromboplastin. Kemudian trombokinase atau tromboplastin tersebut akan mengaktifkan protrombin yang dihasilkan oleh HT. Protrombin itu akan diubah menjadi trombin oleh trombokinase dengan bantuan kalsium dan vitamin K. Selanjutnya, trombin akan mengubah fibrinogen yang terdapat pada plasma darah. Fibrinogen akan diubah menjadi benang-benang fibrin penutup luka, sehingga luka akan berhenti mengeluarkan darah. Oke, agar lebih mudah di dalam memahami proses pembekuan darah, kita akan berlatih membuat skema proses pembekuan darah saat terjadi luka ya. Yang pertama adalah komponen yang paling terlibat di dalam proses pembekuan darah, yaitu trombosit atau yang kita kenal juga dengan platelet atau keping darah. Trombosit tersebut akan mengeluarkan enzim yang bernama trombokinase atau tromboplastin. Trombokinase atau tromboplastin tersebut akan mengaktifkan protrombin menjadi trombin. Protrombin itu sendiri dihasilkan oleh HT. Protrombin akan diubah oleh trombokinase dengan bantuan ion kalsium dan vitamin K menjadi trombin. Selanjutnya, trombin akan mengubah fibrinogen dalam plasma darah menjadi benang-benang fibrin penutup luka, sehingga luka akan berhenti mengeluarkan darah. Nah, kita sudah selesai belajar mekanisme pembekuan darah. Terima kasih sudah menyimak video ini dengan baik. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.